bahwa 2000 tahun yang lalu dia pernah datang ke dunia dan pernah mengajar, mempunyai 12 orang murid yang menjadi batu penjuru untuk mereka kemudian melanjutkan pengajaran Yesus selama mereka ada di dunia, murid-muridnya itu kan. Dan Bukan kemudian batu ajaran bangunan. Kristen itu berkembang, ajaran Kristen itu berkembang sampai saat ini mempunyai pengikut hampir dari 3 miliar orang di dunia, baik Protestan, Tunggu, Bang. Katolik, dan Bang Laskar. gereja-gereja denominasi lainnya maupun Ortodok gitu loh. Bang Laskar, Jadi Bang Laskar. jumlah pengikut Yesus di muka bumi ini hampir 3 miliar orang. Kalau digabung, Kita fokus pada fokus pengikut ini, Yesus judul semua kita, gitu loh. jangan ada Tuhan lain. Jadi, Ini, fokus Udah di sini. kemana-mana itu Bi, udah kemana-mana Bi dia. Ya. Memang judulnya di sini jangan ada Elohim lain atau jangan ada Tuhan Ya. lain. Betul, itu komalnya kamu memberikan judul itu sesuai dengan perspektif iman kalian. Tetapi kalau kalian mengajak kami untuk berdiskusi, kami tetap pada pendirian kami sesuai dengan iman kami bahwa Yesus itulah Bapa, Bapa itu adalah Yesus dan Roh Kudus. Bapa, Berarti ada Putra, dan berapa Roh Kudus. pribadi? Berarti ada berapa? Satu Tuhan gitu loh. Enggak, berarti ada berapa pribadi? Iya, menurut kalau penjelasan Tritunggal ada 3 pribadi, Tiga tetapi pribadi. kita- Ya. Kalau kita belajar jadi, bahasa Indonesia yang benar, Bapak itu, dengar ya, Bapak itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Bapak, Bapak itu bukan Roh Kudus, Roh Kudus itu, tetapi Bapak itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi Ada berapa satu jadinya? dalam keilahiannya. ada berapa itu? Satu, itu Coba, satu. ulang. Bapak satu. Ini loh, pribadinya ini menyatakan pribadi yang Ada pribadi yang istilahnya berbeda dalam artian berbeda dalam bentuknya saja, tetapi satu dalam hakikat Bentuknya kealahan. maksudnya Tuhan ada, Bapak ada bentuknya. Ya, maksudnya ketika Yesus jadi manusia, dia mempunyai kemanusiaan dan keilahiannya dia. Ya, terus Gitu loh. bentuknya Bapak gimana bentuknya Bapak sebelum jadi Yesus? Ya. Bapak itu ada di surga. Iya, Bapak itu kan bentuknya ada di gimana surga. bentuknya? Tadi kan kamu bilang bentuk. Bapak itu kan roh. Bapak itu kan roh. Iya, bentuknya kayak gimana? Kan tadi kau bilang bentuk. Ya, bentuknya seperti roh. Roh tuh kayak gimana? Ya, roh itu seperti ini kan, nggak terlihat ya kan? Iya, seperti apa udara. kalau bentuk itu bentuk itu ada bentuknya. Bentuk Iya. patung, ada patungnya. Nah, kalau Bapak Sekarang itu kalau, bentuk itu kalau seperti roh apa? itu bentuknya kayak angin, kan kita bisa merasakan. Dia ini asalnya dari Muslim, berteman mereka ini. Ya, kenapa sih? Kalau nggak bisa Kita harus jawab berteman. jangan alasan Kita Bang. harus Kalau berteman bisa jawab, kepada semua orang. Kami menjawab sesuai dengan perspektif iman kami Kristen. Ya udah, Berarti Bapak bentuknya seperti apa? 9. Yeremia 28 ayat 9 tadi yang menjawab dijelaskan sesuai dengan dulu. perspektif iman kami loh. Kalau kalian menjawab juga dengan perspektif iman kalian, silakan. Masalahnya Makanya tadi masalahnya Taurat ini bukan kitab kalian. Taurat itu dalam benar. Keluaran Gini loh, 3 ayat 4 Tuhan milik Yesus, Bani gini loh, Israel. Tuhan Yesus itu kan dia juga orang Yahudi yang Ya. mempercayai Taurat. Ya, dia Kristen Ketika bukan. dia datang di perjanjian baru itu, dia datang 2000 tahun yang lalu, dia tetap membawa ajaran Taurat kepada murid-muridnya. Iya, Ketika karena dia bukan membawa itu, Kristen. Kemudian, Betul. selain ajaran Taurat yang Yesus percayai, dia juga mempunyai ajaran perjanjian baru itu yang ada dia adalah Enggak ada perjanjian baru belum ada waktu dia ada. Iya, maksudnya begini, Bang. Sabar. Ini udah Yesus blunder. itu adalah Ini kabar sudah baik blunder. itu sendiri. Sabar. Yesus itu adalah Injil Iya. itu sendiri. Iya. Ketika Kamu bilang Yesus itu datang ke Januari. dunia, dia Perjanjian tercatat baru belum dalam ada sejarah Yesus. Waktu ada dan Yesus, perjanjian baru sejarah belum ada. pengajaran beliau itu temurun ditulis oleh murid-muridnya. Ya, perjanjian baru kamu bilang Dokumentasi oleh mengajarkan murid-muridnya dan perjanjian baru loh kemudian tadi. dari sejarah Yesus dia dinubuatkan sampai dia lahir kemudian dia berkarya di dunia itu dicatat oleh murid-muridnya dan Ya, kemudian tadi kamu dibaca dalam mengatakan Yesus mengajarkan perjanjian baru. tulisan-tulisan atau apa namanya itu tulisan-tulisan para murid yang kemudian dikanonkan menjadi Alkitab. Emang sejak kapan Bi? Ya, jadi tadi kamu sempat mengeluarkan statement bahwa Yesus mengajarkan perjanjian baru. Nah, sedangkan waktu Yesus Iya, ada perjanjian baru itu inti dari perjanjian baru itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Gantian dong dan Pak dengan ngomongnya segenap Pak. akal budimu Kasih juga dan waktu dengan dulu segenap Pak. Ini komanya jiwamu. begini loh Biarin, Pak. biarin.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah inti dari perjanjian baru. Saking Hukum takutnya kasih. di ini dibahas, saking Hukum takutnya kasih gitu ngomong aja. Jadi hukum kasih kami di sini mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Ngomong aja. Itu bukan Gitu. hukum, Mengasihi itu bukan Tuhan Allah hukum dan mengasihi perjanjian sesama. baru. Inti dari perjanjian baru, inti pengajaran itu hukum kasih. Itu diambil makanya dari saya mana? bilang, memang Itu gini, diambil dari Yesus nggak letterleg dalam Alkitab bilang ada perjanjian baru, tidak. Tetapi Ya, yang Yesus bilang kan mengatakan, kamu, makanya. kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap Udah, jangan kayak orang ketahuan banget, kamu kayak orang panik begitu. sesamamu manusia. Jangan kayak begitu, pelan-pelan. Ya ketahuan banget, takutnya ketahuan banget Pak. Ya, Bapak kemudian takutnya ketahuan Pak. dicatat, tertulis dan kemudian dikanonkan dalam perjanjian baru, itu maksudnya saya. Bang Billy, numpang nanya dong. Ya, silakan. Apa sih kalau orang Yahudi kan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan gitu ya, Bang Billy ya. Betul. Orang kira-kira kalau orang Yahudi menyebut nama Yesus, Tuhan Yesus itu sembarangan nggak? Yesus kan bukan Tuhan, nggak mungkin orang Yahudi menyebut Yesus. Makanya yang menyebut Tuhan Yesus Tuhan sembarangan nggak kira-kira, Bang Billy? Sembarangan lah. Sembarangan. Makanya itu ayatnya nyambung menyambung. Yang ayat pertama tadi kan, jangan ada Tuhan lain. Nggak mau diduain Tuhan itu, nggak boleh. Iya, makanya Nanya bisa Billy. orang sembarangan memang orang Kristen itu. Ya, bisa Bil. Lanjut. Nanya, Bil kan agamanya Yahudi, jadi saya Kristen. Mohonlah untuk agama-agama yang di luar Yahudi dan di luar Kristen diamlah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bil, emang Tritunggal nggak ada di perjanjian lama. Nggak ada, coba aja. Iya. Tritunggal cari, coba ada nggak? Ya, Oke, contohnya gini, saya kasih ayat-ayatnya. Sabar. Tritunggal ya, Tritunggal gitu. Ya, jejak tentang Tritunggal. Memang secara konsep Tritunggal tentang disebutkan secara eksplisit kata Tritunggal itu memang tidak ada. Ya sudah. Tapi kalau kita melihat Ya sudah. ayat per ayat, Bang Billy, Nah, bisa dijelaskan atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, apa-apa sih? ya kan kalau nggak ada ngapain mau jelasin? Kalau sesuatu yang tidak ada ngapain dijelaskan? Tetapi secara penulisan, misalnya saya kasih Yesaya 6 ayat 8 itu penyebutan tentang firman, atau hikmat, bicara tentang Tuhan sebagai Elohim itu ada ayatnya. Mazmur 33 ayat 6. Iya, memang Amsal dia 9 Elohim. ayat 1 itu tentang hikmat. Bahkan penciptaan pun itu memakai kata kita, kami, bukan Kami kata itu saya. siapa? Itu jamak. Iya, terus kami situ ada Bapak Roh dan Bapak Putra dan Roh, ada. Kan kita nggak langsung mengambil kesimpulan itu Bapak Putra dan Roh. Ah, bagus. ayat-ayat Karena memang menjelaskan- tidak bisa disimpulkan. Enggak, saya tidak simpulkan. Tapi perspektif tentang ilahi itu dijelaskan di dalam ayat-ayat kitab suci, betul toh? Nah, ase Adam betselemenu kitmotenu itu. Marilah kita membikin Iya. kita di situ kepada siapa? Kepada para malaikatnya dan Jadi maksud sidang Bang ilahi. Billy, Ya. Tuhan Bang Billy, menciptakan sebentar dibantu Bang orang Billy. lain. Gantian Kita lah, dengan Kak. kami sama nggak? Kita dengan sabar. kami. Ya, Bang, sabar, ini sabar. diskusi antara Kristen dan Yahudi. Yang agama Ya, lain maksudnya banyak. gini, Bang. Sebentar. Kita lihat ayatnya. Ini penting. Jangan suka Ini ganggu-ganggu. buat edukasi kalian yang salah mengartikan Torah kami dalam segala aspek, salah semua. Nih, itu terdapat di dalam Kejadian atau Bereshit 1 ayat 26. Nah, nih saya pakai teks asli dan terjemahan yang benar tentunya ya. Oke, saya buka nih. Nanti bahasa Inggris berbeda antara create dan make ya. Tunggu bentar. Nanti saya sambung ya Bang Billy, saya jelaskan tentang Tritunggal dalam perjanjian lama, konsep itu. Ini kenapa nggak bisa dibalik ya? Tunggu bentar. Aku tahu tuh Bi jawaban dia Bi. Dia tuh sebenarnya kami pengagungan tuh nggak Bi? Kami pengagungan. Tapi kalau dia maunya ketiga aja Yesus tuh Abi, maksudnya.
ketiganya kayak gitu. Bibi, gini, kalau kami itu kan bisa Untuk tunggal ini juga. pembahasan tentang kekristenan dan Yahudi, agama lain dia. Sabar Nah, ya Bang ya. kan sabar. Sabar, Bang, Saya sabar. kan bicara Ya. biasa. Terus yang nggak salah kalian, agama lain nggak Sabar, punya. sabar, sabar. Sabar. Dikuasain Sabar. Roh Kudusnya, dikuasain Roh Kudusnya ya. Ya. Justru kalian nggak bisa nguasain diri. Kenapa? Sabar. Karena diskusi antara Kristen. Sabar Yahudi, saudaranya Tuhan kamu mau ini tuh, yang saudaranya. Muslim. Saudaranya Tuhan kamu menjelaskan. Liatin dulu. Lah, diamlah. Ya, belajar. Diamlah. Belajar dari Vayomer saudara. Elohim, ya Vayomer dan berkatalah, ya sebenarnya kata berfirman itu enggak tepat. Kalau di Indonesia kan berfirman hanya kepada Tuhan. Sebenarnya kata Amar ini berkata. Jadi yang berfirman itu bukan hanya Tuhan. Musa berfirman, para nabi juga berfirman. Jadi berkatalah dan berkatalah Elohim, naase Adam, marilah kita membikin ada manusia Betselmenu Kitmotenu, ya. Jadi di sini kata naase bukan bara, ya Adam. Jadi marilah kita bukan menciptakan. Ini kau salah. Kau bilang malaikat menciptakan. Dari mana kita Betul. tahu? Di ayat ke-27, ya. 27 dikatakan eksekusinya di sini di ayat 27. Waktu dia berencana untuk membuat manusia, dia mengkonsultasikannya atau membicarakan dengan para malaikat di hadirat ilahinya dia, di sidang ilahinya dia. Tapi di ayat 27 dikatakan, ya, Betselem Elohim baraoto, maka Tuhan menciptakan, baru ini menciptakan. Kita lihat Inggrisnya ya. Ini kata asa, ya, asa ini bara. Mana tadi? Bara. Ya, kita lihat bahasa Inggrisnya. Sama nggak menciptakan? Ayat 26. Let us make, bukan create. Saya bikin kopi. Bahasa Ibrani-nya ani ose kofe. Saya bikin kopi. Nggak ada orang bikin kopi dia bilang ini, aku menciptakan kopi, nggak ada. Jadi marilah kita membuat manusia, ya. Baru ayat 20 atau menjadikan, atau lebih tepatnya ayat 20 belum menjadikan belum. Enggak, membuat. Make. Makanya kalau dalam bahasa Inggrisnya kita tahu make sama create beda. Ayat 27 lihat. So God created man. Jadi waktu dia menciptakan manusia sendiri dia membuatnya. So God created man Didorkon. in his image, of Elohim. He created him. Dia menciptakan. Jadi dua kata yang berbeda dalam bahasa Inggris, yaitu pertama ialah make, yang kedua ya, make ini ketika dia berbicara dengan para malaikatnya, ya. Tapi ketika menciptakan, dia menciptakan sendiri dengan kata create. Make dan create itu dua frase yang berbeda pemahamannya. Dalam bahasa Inggris juga, ya. Naase Adam. Jadi beda, ini bara. Makanya di penciptaan langit dan bumi yang kejadian pertama, Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tidak dibilang Bereshit ose Elohim, enggak. Itu. Jadi jelas ya bahwa penciptaan manusia itu diciptakan oleh Tuhan sendiri, yang rencananya dikasih tahu atau dibicarakan dengan para malaikatnya. Ini sekelas Sofiatul, ya, Sofiatul seorang astrolog terkenal, dia memahami ayat ini dengan benar bahwa ini Tuhan berbicara dengan para malaikatnya. Jadi tidak ada Tritunggal sama sekali. Tepuk tangan untuk Yahudi, untuk saudaranya Tuhan. Tepuk tangan. Bang Bian, ngapain sih mereka di sini ganggu aja? Hah? Mereka kan nggak ada hubungan dengan keyakinan Bang Billy dan Kalian membawa-bawa Muslim, kalau kami di sini kenapa? Kalian takut ya? mengganggu, sangat mengganggu. Kalian malu ya? Lanjut. Silakan lanjut sama saudaranya Tuhan. Pengganggu. Sudah. Kamu lanjutkan saja sama saudaranya Tuhan kamu ya. Lanjut. Kami diam. Masa mau jadi agama pengganggu? Nora mana Mbak Nora? Mana-mana tempat kita pengganggu. Kasian. Ini kan pemahaman Bang Billy ya, saya ngerti penjelasan tentang hal itu. Tapi konsep ditunggalkan bukan hanya bicara tentang seayat saja Bang Billy.
Memang saya katakan tadi, memang secara eksplisit memang tidak disebutkan kata Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Tetapi tentang kata jamak kealahan itu sudah terlihat melalui penggunaan kata jamak Allah atau Elohim. Di dalam bahasa-bahasa Ibrani, saya pikir Bang Bril lebih ngerti tentang hal itu. Misalnya dalam Yesaya 6 ayat 8. Betul nggak Bang Bril? Elohim Penggunaan itu hikmat, roh, dan hikmat. Elohim itu juga nggak bisa jamak. Musa disebut Elohim. Apakah Musa itu jamak? Tapi kan kita kontekstual. Iya. Jadi Kan tidak, kontekstual. sekali lagi saya katakan tidak ada Tritunggal di dalam kitab tuh dari Tuhan, nggak ada. Karena Iya, Tritunggal tetapi itu penyebutan- pertama, sahabat, Tritunggal itu pertama direncanakan, dipolakan atau dibuat oleh Tertullianus. Itu fakta sejarah. Ya. Bahkan di dalam kitab Torah tidak ada konsep Tritunggal, ya tidak ada konsep-konsepan, itu kan konsep yang dibuat oleh manusia Tritunggal, bukan oleh Tuhan. Gitu. Kalau itu memang itu penting bagi Tuhan Tritunggal, pastilah Tuhan memberitahukannya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di akhir zaman nanti. Tentunya di dalam Torah tidak ada gitu. Jadi nggak penting Tritunggal itu. Ya itu kan menurut Bang Billy nggak penting. Tapi kan saya Menurut Tuhan, menurut Tuhan loh. Ini menurut Tuhan. Ya ya, itu pandangan Menurut Bang Billy lah. Itu pandangan Bang Billy. Sekarang Tuhan pernah Jadi- nggak? Tuhan pernah nggak? Sekarang pernah nggak Tuhan bilang ada Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Torah? Ada nggak? Iya, saya sudah katakan tadi. Eksplisit kata Tritunggal memang nggak ada. Enggak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus lah, nggak usah Tritunggal. Kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Torah ada nggak? Jadi gini Bang, gini saya tambahkan ya gini. Tadi saya bilang saya mau tambahkan menjelaskan tentang konsep Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Apa yang sudah dikatakan oleh teman saya tadi mengatakan bahwa betul secara letterlek Tritunggal kata itu nggak ada. Tetapi konsepnya itu ada dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, Kejadian 1 ayat 26 itu Tuhan berkata, ini Yahweh ini berkata kan, baiklah Siapa itu kita- Yahweh? Siapa Hasem Yahweh? lah, Hasem berkata bahwa Allah berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, penggunaan kata kita di sini adalah ada jamak. Berarti kalau kita itu lebih dari satu. Berarti Iya, ada beberapa pribadi, ada 3 pribadi di situ. Iya, Ini, terus ini dianggap bahwa petunjuk awal adanya kata jamak 3 ini adalah 3 pribadi yang dalam satu keilahian itu. di situ nggak ada kata tiga loh. Kita menuju terus sabar Bang. Kita merujuk lagi dalam penampakan firman dan roh itu dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Disebutkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Oh, roh Allah. Sejak kapan Saya Allah itu jelaskan dulu, roh? Bang. Saya jelaskan nanti ya, Bang. Saya jelaskan dulu. Sabar, saya kasih ayatnya. Ini saya dengan tanah. Kamu Jedarkan. Ini kan versi kitab kami toh. nggak bisa. Ini kan kitab saya. Ini bukan kitab kalian masalahnya. Kecuali Ini kitabnya ada dalam perjanjian. saya membahas kitab perjanjian baru. Kitabnya Yahudi diakui nama Oten. Nih, Kitab Spanyol diakui Kami mengimani gini loh. no, Gini. sabar. Saya akan mengedukasi kalian Kristen-Kristen yang sesat memahami Torah kami ya. Nih, Feruah Elohim, ini apa artinya? Feruah Elohim bukan roh Allah. Nih. And a wind from God move over the surface of the water. Ini kitab Torah. Jedarkan. Ya. Jadi Tuhan itu bukan roh. Bagaimana Tuhan itu roh? Orang dia yang menciptakan roh kok. Terus Jadi Tuhan kalian salah memahami ayat. kenapa kamu konteks bilang dan Tuhan konteks. itu bukan roh? Ya ini karena yang namanya ruah, misalnya ketika Musa membelah Laut Merah, apa yang dipakai oleh Tuhan? Itu kan menurut penafsirannya Abang. Kan gini, kita sama-sama percaya Taurat. Ini kitab suci ya yang lebih dulu dari kalian. Gitu loh, kamu percaya Taurat, kami Yesus percaya Taurat. Penafsiran kami dan kalian berbeda gitu loh. Sejak kapan Yesus Kamu yang punya Taurat apa Bang Billy yang punya Taurat? Kami gini loh, Yesus punya Taurat. Yesus juga itu kan orang Yesus Yahudi. punya Taurat tapi kamu kan nggak pakai Bukan Taurat nama Yesus Yesus. Agama Kristen jangan Bawa jadi ajaran Taurat itu ke dalam kami yang mengikuti dia. Gitu loh.
Sehingga Taurat yang kami percayai dengan yang Taurat yang ada dalam kitab kalian dan yang ada dalam kitab kami sama-sama kalian mengimani, kami mengimani. Kalian beda penafsirannya, kami juga beda. Bukan Bang Billy, Abang, Kalian menafsirkan, Bang Billy, kalian menafsirkan menantang keimanan kami dan kami juga menafsirkan sesuai dengan keimanan kami. Oke, berarti Kan begitu. artinya kamu yang lebih tahu dari Torah dari orang Yahudi gitu. Yesus kan dia juga agama Yahudi. Dia kan Tuannya Yesus kamu nggak ngikutin Yesus, ini lucu orang. Oke, sekarang Bang Billy, Bang, mengikuti Yesus. silakan baca. Bukan Silakan agama baca. Yahudi, agama Kristen diamlah. Kan ini diskusi Kristen Yahudi, bukan Silakan diskusi dibaca. tentang Kan kau Karena gini, Yesus. ini loh. Ya. Nah dulu silakan baca kalau kau benar-benar lebih ahli daripada orang Yesus Yahudi. kenapa di akhir pengangkatan Yesus ke surga dia mengatakan Bacot ah. Ini dibaca dulu coba, bisa baca nggak? Kalau nggak baca, kalau nggak bisa bilang, bisa nggak baca? gini loh, kenapa di akhir Ini jawab dulu, bisa dibaca. Iya. Bisa dibaca nggak? Ya. Islam mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya ini bisa dibaca nggak? Ayo murid Yesus, silakan baca murid Yesus. Jam 3. Saya nggak punya ilmu. Mute dong, woi. Siapa tuh yang mute? Gimana kita mau jawab kok di Woi, jangan di mute. Siapa di sini momot nih? Nggak ada yang mute, nggak ada Bi. Dia yang mute sendiri, Ada momotnya nih. kok di Dia yang mod mute gitu? sendiri. Sudah biarin, ayo Laskar jawab, Laskar Bang jawab. Laskar, silakan dibaca murid Yesus. Enak lah kalau cara diskusi kayak gini. Jadi maksud gini, Bang, saya jujur, saya nggak bisa baca itu karena saya nggak pernah belajar gitu, nggak pernah belajar Nah, baca. makanya itu belajar, makanya nggak mungkin orang yang tidak bisa membaca mengajarkan atau memberikan paham kepada orang yang bisa baca itu Saya logika nggak sederhana. mengajarkan, saya Itu nggak logika mengajar, tapi sederhana. saya itu iman kami menafsirkan seperti itu, Bang. Ya kalau iman nggak kan- apa-apa, iman namanya iman itu nggak masalah. Tapi secara tertulis tidak ada di situ kata ruah merujuk kepada roh Allah. Karena Tuhan itu bukan roh, tapi Dia itu adalah pencipta roh. Itu. Maksudnya membingungkan. Terus kalau memang Tuhan bukan roh, Tuhannya kalian itu bentuknya apa? Nah, Tuhan tidak berbentuk. Tuhan tidak bisa berbentuk. Di mana ayatnya? Di dalam Torah dikatakan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi suatu rupa bentuk tidak ada, hanya suara. Kita lihat ayatnya. Jadi kita ada edukasi. Kita lihat. Ini Gini, pertanyaan. Abang percaya Tuhan Maha Kuasa? Abang percaya Hasem itu Maha Kuasa? Abang percaya Ini Hasem Maha Kuasa? pertanyaan. Sabar. Dia pertanyaan alam bawah sadarmu, ya, bahwa Tuhan itu bentuknya ada. Ini alam bawah sadarmu, nggak apa-apa. Kita lihat ayatnya suara rupa. Jadi ketika kita berbicara dengan orang Kristen, kita harus punya pemahaman bahwa mereka membentukkan Tuhan. Ya. Di dalam Ulangan 4 ayat 12, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan, kepadamu dari tengah-tengah api suara kata-kata kamu dengar, tapi satu rupa wujud tidak ada, hanya kata-kata. Tidak ada wujudnya rupanya, begitu Bang. Ya. Jadi pantang bagi manusia menggambar Tuhan di dalam bentuk jasmani, fisik, karena Tuhan itu bukanlah manusia. Halo. Ya, Cek. Bang Edo. Bang, mau tanya, Bang Billy. Bang Bil, memang tidak ada kah ayat di dalam kitab suci yang menyebutkan tentang bahwa Elohim itu jamak? Elohim itu bisa jamak, bisa tunggal. Itu Gitu. yang Misalnya gini, Suara. Jamak satu atau Gimana? ketika Musa disebut Elohim, apakah Musa itu jamak? Langsung pertanyaan lah, Bang Billy. Ya itu sudah dijawab. Jadi tergantung teks dan konteks. Jadi ketika Itulah yang saya bicara tentang konteks. Saya Iya. tidak berkata Ya, berhubungan dengan ketika Musa disebut engkaulah Elohim bagi Firaun, masa Musa jadi jamak? Itu nggak ada. Nah, saya tahu. di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu terkenal dengan istilah jamak keagungan. Jamak keagungan di situ. Dikenal dengan bahasa teologianya jamak keagungan. Jadi tidak ada Tritunggal di situ, tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa audiensnya? Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 1, audiensnya adalah malaikat. Kita lihat waktu Adam diusir dari Gan Eden sama Hawa,
Siapa yang Tuhan suruh jaga pintu gerbang Eden supaya mereka nggak masuk? Malaikat. Jadi Tuhan berbicara dengan malaikat, bukan kepada Yesus dan Roh Kudus. Nggak ada. Audiensnya dalam kitab Kejadian itu Tuhan dan malaikat dan Adam dan Hawa dan ular. Itu nggak ada Yesus. Bang Billy, saya mau tanya sama Bang Billy. Bang Billy percaya bahwa sejarah tentang Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sudah pernah datang ke dunia, dan kemudian sejarah itu apakah Bang Billy percaya? Oke, ini buku sejarah. Bahwa dia mati, dia dibunuh oleh orang ini Yahudi. buku sejarah. dia Ini buku disalib oleh sejarah. orang Yahudi. Ya, ini buku sejarah. Buku sejarah. Max Isaac Dimon bisa dicari. Kita lihat buku sejarah Gantian ini nih, data. gantian. Ini data Gantian, sejarah gantian. ya. Ya, oke kita lihat. Many scholars question the gospel accounts of the life and ministry of Jesus because all four accounts contain statements which cannot be, yang tidak bisa dibuktikan oleh sejarah. Ya, nih, tidak bisa disebut. Kenapa? Kenapa? What Markus akan dikatakan oleh Markus? Ini kan buku yang orang Yahudi yang kalian cipta sendiri untuk menantang keimanan kami. Oh, bukan, Apa? kamu cari aja. Kamu Buku cari, ini. kamu cari, kamu buku cari. ini tidak objektif gitu loh. Kamu Buku cari ini. tidak objektif. Ini Karena yang penciptanya ini kan dari kalangan Isaac kalian. Dimon. Ya, kau cari ini penulis sejarawan, ya. Apa Iya, karena dia tidak. kau mau yang apa dia yang mau kan- Kristen? Apa kau mau yang Kristen? Dia- Nih, si siapa namanya yang udah meninggalkan Yesus, siapa namanya itu? Profesor siapa guys? teman? Iya, kalau orang-orang yang menentang Yesus pasti dia akan menulis. Bukan profesor orang Gini loh, dia menulis seperti begini sementara fakta sejarah banyak Enggak, Laskar, ini lu mau sejarah. lanjutin Ini nggak? sejarawan. Laskar, lu mau lanjutin nggak diskusi sama Billy? sejarah tentang Oke, kita Lu mau lihat. lanjutin nggak? Atau mau debat kusir? Kita belajar sejarah. Kenapa? Iya, kalau lu mau Laskar, lanjutin, ngotot. lu di atas. Kalau enggak, lu turun di bawah, Laskar. Kenapa Ini mau demikian? diskusi. Gantian. Ini mau diskusi, bukan mau debat kusir kayak gitu. Kenapa Ya? jadi bisa dibuktikan oleh sejarah? Kenapa? What Mark say is often contradict by Matthew. Apa yang dikatakan ditulis oleh Markus kontradiksi, berlawanan dengan Matius. Nah, dan juga kontradiksi. who often Apa yang contradict kontradiksi? each other. All of this frequently sabar, kontradiksi. Sabar, gue tendang nanti ya. Dan keduanya Saya itu tendang bertentangan tuh, dengan Pak, kitab Pak, Yohanes, Pak. ya. Jadi menurut sejarawan, dengerin, menurut sejarawan kelahiran Yesus tidak bisa dibuktikan lewat sejarah. Nih, proof by history Gini loh. cannot, Jedorkan. not Apa yang accepted. bertentangan dengan Markus, Matius, Lukas, Yohanes, apa yang bertentangan? Nggak tahu, ini kan buku sejarah. Ini buku sejarah. Ya, ini kan sejarah yang tidak objektif. Sekarang benar Bang, nggak? kalau Matius Substansi udah daripada di situ ya tinggal substansi dibacakan. substansi daripada yang diajarkan oleh atau yang Laskar, tertulis dalam gantian, kitab Laskar. Injil itu Laskar, Matius, terus. Markus, Lukas, Yohanes, substansinya ada loh sama. Oke, sekarang Apa yang dari berbeda? kita- Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Modalnya modal ngotot. Substansinya sama. Oke, Nggak sekarang ada saya yang tanya berbeda. sama kamu. Oke, Substansinya sekarang sama bahwa Yesus wah, banyak bacot. Sekarang saya tanya sama Ada, kamu. Kang. Kitab Injil yang pertama itu kitab apa? Coba. dan naik ke surga. Semua Ya. mencatat itu. Kitab Injil pertama apa menurutmu? Maksudnya? Kitab Injil pertama apa menurutmu? Injil pertama. Ya, Injil pertama itu sesuai dengan perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Kita lihat Yohanes. apa kata sejarah. Apakah benar? Nih. Ini sudah sejarah yang memperbalikan Sabar, ini kan sejarah. Sabar. Ini sejarah bisa Sabar, dipercaya, sabar. bisa tidak. Sabar, Ini, sejarah. Kak, Sabar. Sabar. Nanti saya turunin loh kamu berisik ya. The early Itu sejarah. gospel. Aduh, Sejarah the tidak earliest objektif. gospel. Ya, kamu bilang kan tadi Matius yang pertama ya. The earliest gospel, though second in the New Testament. Jadi kitab gospel yang awal-awal, walaupun ditaruh kedua di Perjanjian Baru, itu adalah kitab Markus, bukan Matius. Kau salah lagi menurut sejarah. Kau nggak tahu sejarah. Tahun 70 Iya, Masehi. saya sudah bilang tadi Follow Matius, Markus, by Lukas, Yohanes itu kan. Yo. Sabar, dia lagi dikasih tahu biar kau nggak malu. Kau tadi Matius, salah. Askar nanti saya Ya. turunin kamu ya. Sekali lagi kalau gitu saya turunin. Dengan gospel Matius Jangan berisik. dan Lukas ya ditulis Saya bilang tahun tadi, 85 Matius, tahun Markus, Lukas, 90 Yohanes, itu Injil ya. itu. The Last kitab Yohanes ditulis tahun 110 artinya Bang,
artinya yang pertama bukan Matius. Menurut sejarah, kau bertentangan dengan sejarah. Nah, ini buku sejarah mengatakan many scholars, banyak para sarjana mempertanyakan catatan gospel atau Injil, kehidupan dan pelayanan Yesus. Oleh karena keempat catatan itu menyatakan hal yang tidak bisa dibuktikan oleh sejarah. Kenapa? Karena Matius, Markus, Lukas itu Yohanes itu masing-masing saling bertentangan, berlawanan satu dengan lain. Mau tahu? Saya buktikan. Matius sama Markus juga sama. Saya tanya sama kamu, abis Raja Daud siapa? Coba saya buktikan perbedaan atau kontradiksi antara Matius dan Lukas misalnya. Silsilah Yesus. Abis Raja Daud siapa? Salomo. Nah, Salomo. Tapi di dalam kitab kalian abis Daud itu Nathan, itu salah. Nah, kok bisa gitu, Bi? Nih, saya buktikan. Buktikan, Bi. Jangan kayak Oten kalau ngomong ada buktinya, Bi. Baby, bacot lu, kau diam kau perempuan. Perek kau. Jangan kayak Oten kalau ngomong ada buktinya, Bi. Perempuan perek, kau diam, perek. Kau perek kemana kau? Begitu ngomongnya nggak boleh. Jangan kayak Oten, Bi, kalau ngomong Kau ada perek. buktinya, Bi. Lonte kau. Lihat, Kebongkar dia, malu dia. abis Daud siapa? Bongkar yang punya kitab. Abis Daud siapa ini? Salomo. Dalam kitab Salomo. Tawarik juga sama. Abis Daud Salomo. Kita lihat bener nih dua ya. Abis Daud Salomo ya, Bang Laskar. Yes. Oke. Ya. Kita lihat. Abis Daud Nathan, siap-siap malu lo. kok Nathan, Bang? Kebongkar malu dia, makanya marah-marah. Bang Laskar. Cedarkan. Ini yang punya kitab asli, yang punya kitab ini. Berhadapan yang punya kitab malah ngeyel. Bang Billy, itu bicara tentang konsep keturunan. Jadi Daud juga Iya, makanya ini kan bertentangan antara ini dan ini, bertentangan itu sama bukan ini. bertentangan, tetapi Apa? garis keturunannya. Berarti Jadi habis dari Daud itu siapa? Kan anaknya Daud juga Nathan. Iya, tapi kan garis keturunannya bukan kepada Bicara tentang Nathan. garis keturunan yang satu turunan Ini Salomo. Nathan, satu turunan Salomo. Gak ada nih. Itu Ini mereka- habis Daud semua tahu. Saya tanya, Daud anak Nathan, Daud punya anak bernama Nathan atau tidak? Ada. Iya, Ya tapi udah. habis Daud yang menjadi raja siapa? Udah. Salomo. Tetapi kan ini Salomo, bukan Nathan, nggak konsep masalah. keturunan, bukan siapa yang jadi raja. Nih, Itu kita tidak lihat ya. bertentangan, tetapi dari Nih. dua sisi yang dilihat tentang keturunan yang ada. Itu maksudnya mau menjelaskan bahwa Lukas itu menjelaskan bahwa ada anak Daud selain Salomo, yaitu Nathan dan turunannya begitu. Enggak begitu. Ini kan keturunan raja-raja ini. Nih, raja-raja nih. Iya, benar. Makanya agak Ada beda. Penulisannya Lukas itu tidak substansi, Bang. Karena memang Oh, nggak nggak ada benar aturannya. gimana? Ini kan bicara tentang Nah, itu raja-raja. ada. Ya, raja-raja. Injil ini yang lain menulis silsilah Daud Salomo, dan Injil yang lain menulis silsilah Daud Nathan, gitu loh. Nggak apa-apa. Sama Karena nggak? Nathan anaknya Daud juga kan. Iya, sama nggak itu silsilahnya? Iya, maksudnya kan dia diambil dari Nathan, silsilahnya Nathan melanjutkan itu. Ini sama nggak silsilah ini sama ini? Sama nggak? Memang nggak sama, tapi Ya kan sudah. Salomo dan Nathan sama-sama anak Daud. Terima kasih. Sama-sama anak Daud. Nggak sama, iya. Ya, abis kan ini berbicara soal tahta raja. Abis Daud yang turun menjadi raja bukan Nathan. Kita tahu dari mana? Nih. The Davidic covenant passed Ini, Bang. through King Solomon, bukan Nathan. Jadi dinasti Daud, ya, Jelaskan, Bang. dinasti Daud itu turun Ya. ke Nathan, bukan Salomo. Bang. Turun ke Salomo, bukan ke Nathan. Bang, Ini masalahnya. Itu betul. Iya, betul ke Salomo. Jelaskan, Tadi jelaskan lu, Bang. Lukas Jelaskan. hanya mau menjelaskan bahwa Daud itu punya anak Nathan dan Nggak turunannya. begitu, nggak ada diksi yang mengatakan bahwa ia menjelaskan ada anak yang namanya Nathan. Enggak. Yang Davidic dinasti atau dinasti Daud itu dari Daud ke Salomo, bukan ke Nathan. Betul, itu betul. Ya Karena sudah. itu, Bang Billy harus mengerti tentang apa yang dijelaskan dalam kitab suci kami. Misalnya saya jelaskan, Matius itu mengangkat Yesus sebagai bahwa dia adalah keturunan raja. Tetapi Markus bicara tentang Yesus sebagai keturunan hamba.
Oke, dari mana Yesus keturunan raja? Manusia, bahkan Nah, Bang lagi. Billy, sabar Bang Billy, selesaikan dong. Iya. Sekarang bagaimana Yesus keturunan raja? Kau udah ngaco lagi nih. Kau udah ngaco lagi. Bagaimana Yesus keturunan raja? Nah, kena lagi kau di sini. Ini kau yang membuka sendiri ya. Kau bilang Yesus keturunan raja. Sejak kapan Yesus jadi raja? Ini ada silsilah di sini. Ada silsilah. Ini silsilah yang tertua. Kitab Tawarik. Ini kitab Matius. Ada 3 silsilah. Ya. Oke, saya tanya. Di dalam kitab Markus dikatakan jadi semua generasi dari Abraham sampai Daud 14 generasi. Dari Daud sampai ke pembuangan Babylon 4 generasi. Dari Babylon ke Yesus 14 generasi. Jadi ada berapa generasi? 14 kali 3. Ada berapa generasi? Dari Abraham sampai ke Yesus. 14. 14 kali 3. Ayo saya kasih clue-nya tuh. Kalian kan Kristen masa nggak tahu sih? Ayo. Bukan Matius 1 ayat 17. 36 42. 42. Betul. Apakah 42? Nanti kita akan ke situ ya. 42 keturunan dari Abraham sampai ke Yesus. Nah, kalau ini firman Tuhan, ini Matius firman Tuhan ya. Ini juga firman Tuhan, nggak mungkin ada yang salah. Ya. Kita lihat, kita cek ini yang paling pendataan penduduk yang paling tertua ini ya. Kitab Perjanjian Lama, kita Tawarik. Dari Abraham 14 generasi, benar nggak? 14 generasi, ya betul. Dari Daud 14 generasi enggak? Ternyata enggak. Matius menghilangkan 4 nama raja besar, Ahazia, Yoas, Amazia, dan Yoyakim. Kenapa Matius menghilangkan 4 nama raja besar ini? Silakan. Sekelas pendeta aja Romo mengatakan Matius lupa. Kamu mengatakan apa? Ayo silakan. Oh iya lupa, iya betul Bi ya, kemarin dia bilang lupa, benar Bi. Yuk. Kenapa Matius, yang katanya firman Tuhan, ini kok bisa menghilangkan 4 nama raja besar? Kenapa? Nanti belum ke sini nih. Ini belum ke sini nih. Ini lebih kacau lagi ini nih. Yuk. Itu gini Bang, itu bukan apa namanya menghilangkan, tetapi karena memang faktor human error ya pasti. Karena yang manusia pasti ada kelupaan. Pokoknya bisa menjawab. Human error Bang. Human error. Manusia itu tempatnya lupa. Itu dia lupa. Bisa dijawab. Ya Manusia itu sudah. tempatnya Yang lupa. Yang penting gini loh, ada orang yang mengingat, yaitu di Markus kan mengingat, Matius mungkin lupa, itu nggak apa-apa, saling mengisi mereka. Makanya Injil itu nggak ditulis satu orang. Makanya Injil itu nggak ditulis satu orang untuk saling melengkapi. Iya betul. Untuk saling melengkapi. Kalau misalnya ada yang lupa di Matius, berarti ada yang ingat di Markus. Ada yang lupa di Lukas, ada yang ingat di Matius. Kan begitu, saling mengisi itu Injilnya. Itu kan menunjukkan bahwa itu bertentangan, makanya Nggak bertentangan, nggak saling boleh. saling melengkapi gitu loh. Yang nggak lengkap berarti salah apa benar itu yang nggak lengkap? Nggak apa-apa, namanya yang menulis Apa-apa lah, orang pendeta aja nggak bisa jawab, gimana sih? berbeda. Maksudnya dari bukti-bukti sejarah juga yang berbeda. Mungkin si Matius itu bukti-bukti sejarahnya dia baru menemukan itu. Ya. Yang lain sudah lengkap. Ditulis dalam waktu yang berbeda. Matius lagi mabok kali, Matius waktu itu lagi mabok anggur. Enggak. Oke, Nggak apa-apa, jadi kita akui itu loh. Itu human error ada. Terima Namanya kasih. juga manusia. Ya, terima Tempat lupa. kasih. Ya, terima kasih dikatakan lupa. bahwa itu human error. Itu berarti Matius itu bukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak mungkin human error karena Enggak. Ini loh. Firman Tuhan kami Karena itu firman dicatat Tuhan itu darah. firman Tuhan itu Bukan langsung turun dari langit. karena firman Tuhan itu iya dan amin. Betul Pak Laskar? Ampun, gue ampun Pak saudara Laskar. Tuhan, jangan begitulah Firman saudara Tuhan Tuhan. iya dan amin, betul Pak Laskar? Betul, gini Bang. Di Injil kami dari sejarah dan firman. Ada yang dalam bentuk sejarah ditulis, Ya. ada juga yang dalam bentuk difirmankan oleh Tuhan. Oke, tunggu melalui sebentar. perkataan, Teman-teman. ajaran. Teman-teman Gitu loh. tadi yang menulis 42 ternyata bukan 42 kurang 1 41 tuh. 14 kali 3 ya. Di sini dia 41.
Jadi kalau metode kata mati kan 14 generasi kali 3 nih, bukan 42, 41 ya. Teman-teman yang menulis 42 nih, 41 dari Abraham ke Yesus. Nah, dari Abraham ke Daud itu masih stabil sama dengan data penduduk Dukcapil. Dukcapil zaman dulu nih. Masih sama. Tuh, ke mana tadi? Daud ya. Daud, nah masih sama. Nah, Dukcapil setelahnya, nah ini tadi human error. Mungkin dia lupa naruhnya. Gini bang, namanya Matius itu menulis kan tertulis dalam manuskrip. Jadi manuskrip yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika manuskrip itu ditulis tentu yang namanya saya bilang tadi manusia tempatnya lupa, dia hanya baru mengingat atau menyebutkan bahwa itu yang dia mampu menuliskan. Kemudian gue suka jujur dia. Kemudian manuskrip itu tidak sempat dirubah lagi, misalnya manuskrip itu tidak sempat dirubah lagi. Akhirnya manuskrip itu yang ditemukan oleh orang-orang kemudian, bapak-bapak gereja misalnya, sehingga manuskrip itu menjadi di kanon untuk kemudian tetap ditulis karena memang manuskrip yang mereka temukan memang tidak lengkap seperti itu. Tetapi ada juga manuskrip lain yang lengkap penulisannya. Kan nggak masalah sih. Cuman masalahnya firman Tuhan kok lupa itu. Ini begini loh. Kalian ngerti? Kami terdiri dari sejarah. Kami terdiri dari sejarah dan ada juga firman Tuhan. Bang Laskar coba Gitu loh. cek Kalau pelajari. sejarah tentang silsilah, sejarah tentang wajar kalau misalnya ada kelupaan dalam penulisan. Bang Laskar bukan lupa. Tetapi Bang Laskar Laskar, temennya mau bicara tuh, Laskar. temennya mau bicara, kasih waktu Itu tuh. bukan lupa Bang Laskar, karena ini firman Tuhan, tidak ada kata bahasa atau lupa. Karena untuk mencapai angka keramat 14 ini beberapa nama ketuhanan sengaja dihilangkan. Praktik meringkas silsilah untuk tujuan mnemonik, bantuan ingatan adalah hal yang umum dalam budaya Yahudi kuno. Enak aja Yahudi. Ada Yahudinya nih, Ini Bang, bukan cengor doang. Ini data. Itu hal yang umum dalam budaya Yahudi kuno. Ya udah tanya sama Tanya sama Yahudi, tanya sama Yahudi. Emang Yahudi cuma pilih doang yang Yahudi. Saya kasih tahu ya. mumpung ada. Gini. Yang lain diam. Saya dengan Yahudi. Saya nak diskusi dengan agama Islam. Gini. Awas diludahin Yahudi lu. Diamlah. Jadi agama kok pengganggu. Gini saya jelaskan. Tuhan Yesus kan orang Yahudi. Murid-muridnya 12 Yesus orang Yahudi. Oke, saya disclaimer dulu. Jadi Tuhanmu orang Yahudi. Sabarlah, saya dulu di dalam detailnya sebagai manusia kami mempunyai komal. Kamu gimana? Saya punya komal. Saya tanya sama kamu. Jadi Yesusmu orang Ambon apa orang Yahudi? Jawab. Yahudi. Terus? Enggak, Tuhanmu orang Ambon apa orang Yahudi? Yahudi. Orang Yahudi. Oke, berarti Tuhanmu orang ya? Nah, masalahnya mandi menjadi manusia kok kami memperingati. Iya, kan aku bilang Tuhanmu orang. Betul. Iya, udah betul. Masalahnya apa? Iya, masalahnya dia orang Yahudi. Saya jelaskan. Sejak kapan Tuhan punya keluarga? Kita bisa punya bicara, master? Bang. Hmm. Kita kan diskusi walaupun ini komal abang. Iya, maksudnya kamu mengatakan apa sih? Tuhan orang gitu loh. Diamlah, Orang kalau kok agama bisa lain jelaskan diamlah. Tuhan orang. Diamlah, jangan jadi pengganggu. Gini, saya Tuhannya jelaskan. orang Yahudi. Nggak bisa diskusi. Lanjut. Jadi gini, murid-murid Tuhan saja 12 itu orang Yahudi. Kemudian ke 72 murid itu orang Yahudi. 40.000 orang itu yang Tuhan lakukan mujizat orang Yahudi. Terus 5.000 Kristen orang yang Tuhan lakukan mujizat itu orang Yahudi. bukan orang Kristen. Pada saat Yesus, pada saat Orang Kristen bukan. Yesus. Jangan diganggu lah. Kalian kalau diskusi jangan kok. Takut ya. Iya, kau kan bilang semua orang Yahudi, kenapa kau jadi orang Kristen Iya, sendiri? ya saya jelaskan. Saya jelaskan tentang kenapa kitab suci Taurat itu ada di kekristenan. Kenapa yang membawa itu adalah orang Yahudi? Mana? 1.000 orang yang bertobat adalah orang Yahudi. Spanyol. Dari ayatnya Bahkan- mana? Dari ayatnya yang membawa kitab Taurat itu orang Yahudi. Baca aja bagaimana di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka menginjili di mana? Baca ayat yang ke pasal yang ketiga, pasal yang Taurat kok keempat. Injil, Taurat di mana kau katakan murid-murid Yesus membawa Taurat di mana?
Saya cari ayatnya, sabar. Hmm. Inilah kalau diskusi Ya. diganggu-ganggu, akhirnya saya diskusi nggak bisa saya selesaikan. Nyalahin orang sih sebelum kamu Tuhan nggak bisa Yesus jawab menyatakan nyalahin diri, orang dulu. Sebelum Diganggu. Tuhan Yesus Error. menyatakan Error. diri, murid-muridnya itu mereka orang Yahudi yang percaya Taurat. Iya, di mana dia ayatnya berbunyi dalam kitab kalian itu Ini mereka secara logika aja bang, membawa secara Torah. logika aja bang. Secara logika Kan aja bang. ada tertulis Sebelum dong. Tuhan Yesus menyatakan diri, Kalau logika ya, kalau pakai murid-muridnya logika ya itu itu, dan kalau pakai pengikut-pengikutnya itu adalah orang pakai Yahudi kalau pakai yang logika. kitabnya adalah kitab Taurat gitu loh. Iya, bukan perjanjian baru ya. Perjanjian baru itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga baru dicatat sejarah dan firman yang Oh, betul, disampaikan. betul. Berarti Yesusnya beriman kepada kitab Pakai perjanjian baru apa data, Torah? pakai data. Yesus itu adalah Injil itu sendiri karena semua yang Iya, tercatat dalam saya Injil bertanya, tercatat tentang Yesus- kehidupan Yesus. Yesus itu Tentang Yesus beriman datang ke kepada- dunia, tentang nubuatan Ya, tentang dia lahir, Oke, kemudian dia berkarya pertanyaan di dunia. saya. Pertanyaan saya, Yesus itu waktu di dunia ini percaya kepada Taurat apa kepada Injil? Dia percaya kepada Taurat juga. Ya sudah, Karena dia orang Yahudi. Gus, Ya sudah Bang. kenapa? Nggak apa-apa juga kan? sudah. Bang, Berarti dia nggak percaya Justru- kita Matius, Markus, Lukas karena nggak ada. Tidak, kitab Matius, Markus itu bercerita tentang Yesus yang adalah Injil itu. Bercerita menurut- tentang kehidupan Yesus, tentang karya penyelamatan dia di dunia, tentang dia mati, dia bangkit, dia terangkat ke surga. Tapi Itu loh, dia bertentangan. itu murid kan? Tapi Ini loh. catatan Injil Ini bertentangan loh, satu ini dengan yang loh, lainnya. Pertanyaannya kamu itu kayak anak SD gitu loh. Kalian Loh. gini, berarti Yesus nggak mengimani perjanjian Kalian lama. ya, ini Gimana? bertentangan nggak? Dia Nih, sendiri itu adalah Oke, Injil. sabar. Kami Ini kalau ada pengikutnya ngomong. yang mengimani dia. nih. Ini bertentangan nggak? Matius, Iya. Abraham bertentangan nggak ini? Bertentangan nggak? Enggak. Nggak. Yakub bertentangan nggak? Enggak Ya nggak paman. masalah, udah jelaskan tadi. Kamu kembali lagi ke sini, udah Ya, habis ini. udah makanya ini selesai bertentangan. tadi. Nah, Kamu udah ketika di jawab sini bahwa semuanya sama, itu- kenapa di sini itu beda? faktor manusia. Di sini Faktor beda manusia nih. itu waktu Daud, mencatat. Salomo, Makanya saya Daud, bilang tadi, Nathan. Injil itu saling melengkapi. Injil dalam Matius, Markus, saya Lukas, lupa. Yohanes itu saling Tadi kan gua melengkapi bilang gitu. human error. Iya. Ada yang nggak lengkap, dilengkapi sama Injil yang lain. Iya, kan tadi kamu bilang, iya sudah kau bilang kan itu human error. Matius lupa, Oh iya betul. betul. Iya, nggak masalah. Benar Bi. Human error Bi. Namanya manusia. Itu Manusia itu tempatnya lupa. Tuhan error, loh. Tuhan error namanya Tuhan error. Nah, itu congormu itu yang error. Tuhan error itu Firman namanya. Tuhan. Kan kitab Itu suci. lupa. Kan Gimana kitab ya? suci. Jadi Tuhan error. Lubangmu yang congor itu yang error itu. Tuhan error itu namanya. Tuhan error. Tahu yang error, manusia pendosa. Jadi Bang Laskar, Kamu makanya babi minumnya Mau tua. penghujan. Bang Jadi Billy bisa menurut- makan kelinci, Bang Billy. Bang Laskar, jadi itu murni kesalahan. Bang Billy bisa makan kelinci, Bang Billy. Matius sebagai manusia ya biasa ya, Bang Laskar ya. Bang Billy bisa makan kelinci. Gimana? Bang Billy bisa makan kelinci. Berarti kitab Lukas itu dia itu ada kealpaan Bisa gitu jauh. ya, atau miss atau lupa gitu atau apa namanya human error ya, Matius ya, Iya. sebagai manusia gitu kan. Ya benar. Hmm. Ya lanjut. Halo Bang Billy. Sudah tiga orang yang menyatakan hal ini. Pertama 5 tahun lalu Romo Semaldo. Beberapa Yes. hari yang lalu Saya, Bang. Pendeta. Itu kan beberapa lain lagu pendeta juga bilang Matius lupa. Ini baru ada lagi Laskar human error. Iya, gini Bang, saya betul. Namanya manusia Itu tempatnya adalah lupa Bang, bukti tetapi yang disengaja. saling melengkapi mereka. Iya, iya. Mereka itu Matius, Markus, Lukas saling melengkapi kecuali semuanya lupa. Karena ada salah satu karena dari satu mereka yang lupa, lupa. jadi dilengkapi begitu Bang. Iya. Dilengkapi gitu loh, nggak Yang masalah. satu Iya, lupa, saya gitu. terima. Firman Saya terima. Tuhannya yang satu lupa gitu. Jadi yang satu melengkapi. Itu ge, Gimana itu ya? sejarah-sejarah yang mencatat. Gini loh, itu makanya saya bilang kitab kami terdiri dari firman dan sejarah-sejarah yang mencatat tentang Yesus. Terdiri dari nyolong. Yesus kemudian sejarahnya ditulis, terus istilahnya terus di perjanjian lama juga itu sejarah-sejarah kan. Nah, silsilah dari Abraham, ya misalnya dari Adam dan Hawa, misalnya dari Musa, dari Abraham gitu kan. Nah, terus kalau ada di
Bukan kemudian kalau ada Matius bukan lupa, Bang Laskar. Matius bukan lupa, tapi itu memang struktur yang disengaja oleh sastra dan teologis. Bukan karena kesalahan. Tapi tujuannya adalah untuk mengatur silsilah di dalam pola yang mudah dan ingat dan menekan status Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Harus Karena hal-hal dikurangi seperti begitu ya. itu untuk Harus dikurangi budaya Yahudi kuno itu adalah hal yang umum ternyata. Oh, Ini katanya menjadi umum. hal yang umum. Bang Billy, coba dijawab. Itu hal-hal yang katanya umum dalam penjelasan untuk Yahudi melupakan melupakan firman Tuhan itu hal yang umum katanya Bang Billy. Silakan Melupakan jawab. firman Tuhan. Siapa yang bilang melupakan? Itulah Nah, umat itu pendusta. coba kamu bilang tadi apa? Itu Udah yang berdusta dihilangkan tiga katanya. hal. Kamu semua Berdusta. hal malahan. Kalau kamu semua hal. Ini berdosa dalam 4 hal ini, 4 hal nih berdusta. Azia, Yoat, sama Zia. Yoyakim, 4 hal ini. Ini silsilah yang lebih kuat. Kalau Bang Kita Billy tawarin. mengaku sebagai orang Yahudi, Bang Billy, saya ingin tanya, bagaimana pola Yahudi kuno? Bukankah itu hal yang umum untuk Ya, kasih hal-hal contoh dong, melewati contoh. angka? Ya kalau Karena angka melewati, kalau melewati Untuk angka nggak masalah. mencapai Tapi angka namanya 14, kalau melewati Kenapa angka nggak nanti masalah. Tapi sengaja dihilangkan? menghilangkan 4 nama raja besar ini salah. Silsilah orang kok itu kan dihilangin. ditulis praktik melingkas silsilah untuk tujuan mnemonik atau bantuan ingatan adalah hal yang umum dalam budaya Bukan Yahudi ingatan kuno. gimana? Justru kalian menghilangkan ingatan. Kalian Itu menghilangkan adalah hal yang umum dalam ini. Yahudi kuno. Sabar nih. Dan Ada diksi sejarah Yahudi kali. kuno itu hal yang umum. Ini kalimat yang Masa bagus. Bang- Anda menggunakan diksi menguatkan ingatan. Ini intinya kalian melemahkan ingatan, menghilangkan nama raja besar 4. Bukan Iya. menguatkan ingatan, Kemudian saya ingin menghilangkan katakan, ingatan itu- alias gokil. Makanya jadi gokil. Udah gantian? Bisa? Hmm. Ya, itu pandangan dari Matius, tetapi kan dijelaskan di dalam kitab yang lain, dalam kitab Injil. Bukan Nah, Matius benar-benar itu bukan dihilangkan. Injil. Tetapi Matius mempunyai Tadi dulu Matius itu pandangan. Injil. Matius itu Injil. Kau perbandingannya ke kemana? gimana? Matius kan Injil. Kok kau bandingkan Iya. Matius dengan Injil? Iya, itu. Nah, itulah kalau saya Perbandingannya bicara kemana? tunggal, diganggu-ganggu kayak gini lah. Akhirnya dengan gini Bang, memang Matius tidak menulis dengan lengkap. Itu biasa ya kok. Dan itu hal yang umum di dalam budaya kuno. Tetapi penjelasan yang lengkap dijelaskan dalam kitab Injil yang lain. Kitab apa? Di dalam kitab Lukas misalnya. Jujur Kitab kok cerewet. Kita periksa Lukas ya. Abraham, Ishak, Yakub, betul semua. Betul, Boas, betul. Betul semua ini. Kok habis dari sini? Habis dari Daud kok Nathan? Iya, Ayo. karena kan pandangan Lukas Yesus sebagai anak manusia bukan sebagai raja. Itu mempunyai Tadi kau pandangan bilang Yesus logis, raja, gimana sih? Punya pengertian secara rohani, bukan secara silsilah yang harus kita Oh, mengerti. kalau rohani ya silakan. Itu kita nggak bisa berbuat Dengan kekristenan. apa-apa. Ya, namanya Karena gini, Bang. ya. Bang, Ya. Kalau dalam Nggak apa-apa. kekristenan Kalau bisa rohani kita udah habis bahas. perkara, udah. Iya. Kalau Nah. rohani itu udah habis perkara, Jadi- udah. jadi- Kita bahas. Misalnya saya kasih contoh. Kitab Yohanes Yahudi saja, rohani juga Yahudi rohani gimana Yahudi rohani? diamlah. Agama lain diam. Waduh. Di dalam Yahudi rohani, aduh berbahaya. pengganggu, batas agama pengganggu. Di dalam Yohanes saja itu tidak dijelaskan tentang silsilah keturunan Yesus. Kenapa Yohanes memandang Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, sebagai anak Allah? Di dalam kitab Markus juga nggak dijelaskan tentang silsilah Yesus. Karena mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dan mereka ceritakan, dan itulah yang dikatakan Injil. Mengenal Tuhan sebagai Raja, sebagai hamba, sebagai anak manusia, bahkan sebagai anak Allah. Oke, sekarang Itu mempunyai bagaimana? pengertian-pengertian. Ya udah, kan itu sudah iman, sudah ranah iman dan sudah ranah rohani. Jadi Sudah. gini Bang, kenapa Sudah, Kitab Torah. kalau sudah ranahnya rohani kita nggak bisa berbuat apa-apa. Doktrin, Saya ya kan- doktrin, udah doktrin, bukan gereja men. ya saya kan bicara orang Yahudi, bukan bicara orang yang Ya, agama Yahudi juga nggak setuju men, jangan sampai diludahin. Jangan, udahlah, yang lain. data Ngapain aja kamu yang data. sewot? Saya
Nggak sewot, saya kasih tahu dia juga mual loh, dikit-dikit Saya nggak ludahin urusan kalau kau dengan Anda. begitu. Saya nggak punya urusan dengan kamu, diam aja. Enak dia enak, Mengganggu jangan lah. bikin doktrin di depan Yahudi. Di mana-mana tempat kalian jadi pengganggu kok. Enak Mengganggu dia di sini, enak, kok gua mau kasih jadi tahu pengganggu? sumpah aja. Enak, sumpah aja. Anak, diam aja anak. Ini kan jadi anak. Shalom, selamat. Nggak usah Siap. shalom, banyak ustadz di sini. Nah, gini Bang, boleh bicara sedikit ya. Ya, silakan. Saya- Ini pertama-tama nih, ini pertama-tama slow dan sebenarnya biasanya begitu. Iya. Nah, saya Kristen. Stylenya dulu, Saya juga, stylenya kayak gini. saya juga mempelajari apa ya, seperti yang dibilang Bang Billy tadi. Kan ada kesalahan tuh di Matius, Markus, Lukas. Nah, jadi kita juga yang Kristen harus dengan rendah hati mengakui bahwa Matius, Markus, Lukas itu bukan firman Tuhan gitu. Amin. Tapi itu ya kesaksian. Very good. Waduh. Puji Tuhan. Jujur saudara-saudara. Tapi itu kesaksian. Ini Kesaksian baru nih, ini baru tentang hebat nih, hebat. Yesus. Ya kan? Betul Saya Pak. juga betul, nggak Pak. percaya sejarah nih. Sejarah apapun sejarah itu nggak aku percaya, belajar dari Alkitab itu sendiri. Memang di Alkitab itu pun nggak ada Tritunggalnya. Betul. Waduh. Amin. Berbahaya Haleluya. sekali. Benar itu. Bagaimana Anda bisa pada kesimpulan tidak ada Trinitas di dalam Alkitab? Ya kan memang nggak ada gitu. Tadi aku dengar dari awal kan. Siapa tuh yang bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kan gitu. Kan kata kita itu dijadikan jadi tiga ya. Nah, bagaimana kalau 5? Yusuf, saya mau tanya, kamu ini benar-benar Kristen atau nyamar? Saya itu pendeta, Bang. Mampus Kamu sebut pengakuan iman rasuli. Pak Pendeta, Anda benar. Pengakuan iman rasuli juga kan nggak ada. Itu kan dibuat. Kamu kan katanya kamu orang Kristen, kamu pendeta. Kamu kan nggak bisa hafal itu. Aku percaya kepada Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan kita yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus. Benar nggak? Terus Cek aja sampai gitu. habis. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Udah cek VT-nya aja, VT-ku. Enggak, ini pendeta abal-abal ini, Kristen abal-abal, nggak bisa percaya ini. Ngaku-ngaku Kristen aja kau. Aduh, memang ya kalian ya. Serigala Tapi berbulu kalau domba. saya sih lebih percaya pendeta ini. Serigala berbulu domba kau. Kau bukan domba, kau itu serigala nyamar. Aduh, kau. Bang Sejuk Jiwa naik lagi karena itu tadi suaranya ini apa doubling naik lagi Bang. Kau udah kabur Pak dia. Pendeta, Pak Pendeta naik lagi Pak Pendeta. Saya yang ini Pak Pendeta naik lagi. Pendeta abal-abal nih sejujurannya. Pendeta abal-abal kau. Assalamualaikum Ustaz Suasa. Ini Bang, ini Alkitab saya nih. Alkitab sama Alkitab kita. Ya, Pak, biar percaya Pak. Sama, Bang. Bisa pegang. Kasih lihat dia. Orang Islam pun bisa pegang Alkitab. Siapa aja bisa pegang Alkitab. Aku pendeta, Bang. Nah, kalau gitu biarkan Pak Pendeta ini ditanya sama Bi. Ditanya Bi Pendeta ini Bi. Tanya Bi. Sudah yang Pak kebenaran diam dulu ya. Biar diinterogasi sama Bi. Ya. Ini noise apa ya noise Bang ini nih Bang. Mengaku pendeta aja.
Pak Pendeta ini Nois bisa kayaknya pakai 2 digit. Itu akibat dia menyangkal itu. Akibat dia pendeta palsu, jadi dia kerasukan iblis setan. Oh, jangan begitu dong. Sabar Pak, Bapak kok Kalau takutan kau banget bukan hidup orang sih Pak. Kristen, kalau kau bukan pendeta, jangan kau ngaku-ngaku. Jujur Bapak aja. sabar. Nanti Kalian kita kan boleh buktikan dia pendeta berdosa atau dalam 3 bukan. hal. Kalian kan Sabar, boleh sabar. berdosa dalam 3 Oke, hal. saya Ya tanya, sabar, saya tanya. sabar Pak, Kalian sabar. kan boleh berbohong dalam 3 hal. Nggak ada Kalian lah. Lu nggak ngerti apa-apa, diam. Ntar bacot lu gue Pendeta. diam. Islam Pendeta. nggak ada ngaku-ngaku pendeta. Ada, ngaco lu, ngaco. Ajaran kebohongan. Islam tidak pernah mengaku Kristen ya, dengerin gua. Kafir dia kalau ngaku-ngaku. Kafir dia tau Kafir nggak? nggak Bego. boleh, dosa terberat itu di Islam itu. Tolol, bego. Pak Pendeta silakan Pak Pendeta. Ajarkan dia Pak Pendeta. Saya tes nih Pak Pendeta. Hukum, Ya silakan. Pendeta, hukum yang terutama dan utama apa Pak Pendeta? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan Pak Pendeta. kekuatanmu, Fix, dengan Kristen. segenap budimu. Fix. Kasihilah sesama Kenapa? manusia Saya seperti tanya dirimu sama Pak sendiri. pendeta, pendeta, kau mengaku pendeta, kau percaya Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Coba kau deklarasikan. Sekarang Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa? Gitu loh. Sekarang saya tantang kamu kenapa mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Itu Yehova dia. Kau sebut dulu, kalau kau sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu, itu saya Tuhan percaya kau bagaimana pendeta. dulu? Gini loh, Pak. Jangan kau bantah kalanya. lagi. Dengar dulu. Tunjukkan kalau kau Sabar memang Laskar, orang sabar. Kristen. Berikan kesempatan, sabar. Silakan Pak. Ada kalanya ini yang kita gambarkan Tuhan itu seperti apa gitu kan. Itu Musa pun pernah dijadikan Tuhan loh. Kamu itu Allah bagi Firaun, bagi Iya, betul. abangnya tuh. Siapa itu? Betul. Apakah dia yang disembah? Bukan, tidak. Kamu nih pendeta sesat. Kalau kamu gini, Pak Pendeta, baca 1 Korintus 12 ayat 3. Saya manggil pendeta. Tadi kau Korintus bilang 12 bukan ayat 3. Tadi kau bilang dia bukan pendeta. Korintus 12 ayat 3. Saya tantang kamu baca. Bentar aku Saya tantang kamu baca 1 Korintus 12 ayat 3. Coba. 1 Korintus berapa? Kamu buka Alkitab. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat Sulit banget ngomong kebenaran. Dengar. Gini. Terakhir ya, tantangannya itu terakhir. Ini. Jangan ditanya lagi. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau tantang kamu. Coba kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu pribadi. Saya mau uji apakah kau punya Roh Kudus, atau saya mau uji apakah kau pendeta punya Roh Kudus atau roh setan. Karena hanya roh setan saja yang berkata terkutuklah Yesus, dan Roh Kudus yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Gini loh Pak, gini ya, dengar ya. Ini 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan bahwa Sabar. Laskar, diam dulu. Kamu kalau bertanya pelan-pelan ya. Ya, Kamu harus gini. menghormati pendeta kamu, nggak boleh begitu. Enggak, dia bukan pendeta saya, itu pendeta sesat dia itu. Ya sudah, diam. Berikan gini, kesempatan buat Pak Pendeta. Kristen, Ya. apalagi pendeta, dia kalau punya Roh Kudus dia akan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ngomong Tetapi aja kalau sendiri dia kau. menghujat Roh Ngomong Yesus, sendiri aja kau. Udah. Stop. maka dia itu Laskar, Gini. diam. tergolong orang-orang yang Gini ya, Kristen ini kan kita saya ini Kristen nih, saya belajar Bible, saya belajar Alkitab, dan saya juga nggak percaya sejarah-sejarah, dan saya mengerti bahwa Matius, Markus, Lukas itu adalah kesaksian untuk Yesus. Dan lain itu adalah surat-surat, kita harus akui gitu. Itu surat-surat Paulus dikirim ke sini gitu. Betul. Jangan semuanya Alkitab itu tahu-tahu firman Tuhan. Enggak, itu adalah kesaksian ya, sejarah. Haleluya. Gitu. Haleluya. saya udah bilang tadi di awal. Saya bilang sama Pak Billy bahwa kitab kami itu terdiri dari sejarah-sejarah dan juga ada firman Tuhan di dalamnya.
Saya kan sudah bilang dari awal sebelum kau masuk. Sebelum kau naik di room ini saya udah ngatakan Iya. begitu. Berarti itu kan sejarah tuh. Berarti ada kesalahan dong di dalamnya. Ya saya juga udah akui tadi bahwa mereka ini penginjil-penginjil ini atau apa namanya ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka adalah saling melengkapi dalam mereka mencatat sejarah. Ada yang mengingat 100%, ada juga yang istilahnya Gini, faktor Bang. manusia. Terus Mereka bagaimana lupa. dengan tulisan yang berkata bahwa segala tulisan ini diilhamkan oleh Roh Kudus? Masa Roh Kudus mengilhamkan dengan salah? Gini Bang, pengilhaman Roh Kudus itu, pengilhaman Roh Kudus itu betul diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka menulis itu. Tetapi yang namanya manusia, kedagingan ini melekat Bang. Tetap juga pasti ada yang lupa mencatatnya. Gitu loh. Tetapi substansi daripada pengajaran itu tetap sama. Apakah itu mungkin Roh Kudusnya Yunani jadi salah gitu? Mungkin Roh Kudus Yunani jadi salah. Nah itu juga kan kita harus mengakui lah. Kita harus Dia nggak banyak catat salah gitu belajar loh. lah Hanya dari lupa dalam mereka-mereka mencatat. yang lebih dahulu gitu. Lupa dengan salah sama nggak kira-kira? Enggak ya? Pak Enggak, Pendeta, gini. Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, mungkinkah Tuhan berbuat salah dengan lupa begitu Pak Pendeta? Nah, itu. Ya enggak lah, namanya dia Tuhan kan. Ya itu gimana? Menurut dua orang Kristen ini begitu loh Pak. Katanya. Nah ini Bang, pola kita mari kita ubah bahwa tidak selamanya yang ditulis sejarah itu yang kita akui tadi Matius, Lukas sama surat-surat tadi itu bukan pure firman Tuhan, enggak 100% total udah ini yang pasti gitu. Enggak, itu kan yang sejarahnya itu sejarah tentang Yesus tadi sama surat-surat yang dikirim oleh Paulus gitu. Tadi saya dengar yang mengutuk Yesus itu setan katanya ya. Betul nggak gitu? Yang Laskar ngomong begitu. Berarti ya Paulus itu setan kalau begitu. Ini maksudnya begini Bang, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kami percaya bahwa orang Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan itu bisa dipastikan mereka itu mempunyai Roh Kudus. Karena Roh Kudusnya lah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus itu seperti punya apa Roh Bang? Kudus nggak, Paulus? Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Kalau misalnya orang yang sudah berkata oleh Roh Allah, dia tidak akan mungkin dia menghujat Yesus. Gitu loh. Ya, Karena yang orang yang menghujat mengatakan Yesus Yesus adalah orang yang terkutuk. pasti bisa dipastikan orang itu yang mempunyai roh setan. Karena tapi setan Paulus- saja yang menghujat Ya, Yesus. artinya Paulus setan. Roh Kudus itu seperti apa gitu. Ya roh Allah itu, roh kebenaran itu. Nah, tadi kan Abang bilang kalau tidak ada seorang pun yang mengakui kalau bukan Roh Allah dan begini-begini kalau bukan Roh Kudus. Nah, apa bedanya Roh Allah dan Roh Kudus? Supaya kami juga ngerti gitu konsepnya, Maksudnya Bang. gini, itu sama-sama roh yang ada, Roh Kudus itu roh Allah, sama-sama itu dia menjelaskan. Hanya istilahnya katanya hanya istilah gini ya, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Nah, biasanya orang yang sudah berkata-kata oleh Roh Allah, misalnya memberitakan kebenaran firman apa bernubuat, Ya. terus dia dapat berkata terkutuklah Yesus, kan tidak mungkin. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya, kan Roh Kudus sama dengan Roh Allah, itu pribadi yang sama. Kok nggak sama aja ditulisnya sama-sama Roh Allah di situ. Iya, benar. Itu sama itu Roh Allah dan Roh Kudus. Hanya yang satu mengatakan Roh Allah, kalau dia sudah mempunyai Roh Allah kan dia berkata-kata dengan Roh Allah. Itu orang yang bisa bernubuat, menyembuhkan orang, terus dia bisa ini, terus dia bilang terkutuklah Yesus, kan enggak mungkin kan? Kalau dia mempunyai Roh Allah enggak mungkin dia katakan itu. Dan juga orang yang mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan, yaitu karena ada Roh Kudus di dalamnya. Oke, sekarang kita Itu kembali ke tema. iman kami loh, iman Sabar, kami. ya. Sabar, kita kembali ke tema. Tidak ada tertunggal di dalam kitab suci. Nah, bagaimana ini Pak Berita ini dibawa berita bahwa ada tertunggal dan juga Pak Laskar merupakan
pengiman atas konsep Tritunggal. Nah, sementara Bang Abang ini tidak, Bang Sejuk Jiwa tidak percaya Tritunggal. Nah, kenapa Anda sebagai Kristen tidak percaya Tritunggal yang merupakan konsep yang dibuat oleh Tertullianus? Silakan. Ya kan memang manusia yang buat itu. Tritunggal itu kan. Berarti abang Bukan pahamnya kepahamannya. Yohanes apa Yehova ya? Tahu aku pahamnya apa. Yang penting aku baca Alkitab aja. Oke deh. Di perjanjian baru ada nggak Tritunggal, Bang? Nggak ada. Oh, Iya memang secara terlihat nggak ada tertulis, tapi konsep-konsepnya ada loh. Ya kalau nggak ada ngapain kita Manusia, betul konsep-konsepkan? itu. Karena gini bang, kami kata Tritunggal itu memang tidak tertulis secara eksplisit dalam Bible Coba, Perjanjian gini, Bang. Baru. Gini, Bang. Tetapi begini, kata Tritunggal itu adalah kata istilah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya pergantian istilah saja. Dengarlah Bang. Mana lebih benar gini? Mana lebih benar? Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Apa? Dengan Esa atau dengan Tritunggal? Gimana? Kan ada itu apa hukum terutama, kasihilah Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang Esa atau Tuhan yang Tritunggal. Tritunggal dalam keesaan, dalam satu ini hakikat. Kami percaya Esa juga Tritunggal itu. Ya udah tinggal akui aja loh bahwa Esa udah selesai. Nggak Iya, usah maksudnya begini loh. ribet-ribet Ini hanya kan. konsep saja, hanya konsep ketika kita memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sebagai Tritunggal Maha Kudus. Hanya yang buat konsep istilah siapa yang saja buat ini. konsep? Perbedaan hanya bentuk kata pengganti daripada Anda Bapa, Putra. mengatakan Kata ada pengganti dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Tritunggal itu. Iya, Nggak iya, iya. masalah, Kebongkar istilah dia. itu. yang membuat Istilah, konsep tapi siapa yang membuat kami, konsep? Yang membuat konsep konsep siapa? kami. Yang membuat konsep siapa? Coba. Ada mengatakan sebuah konsep. Nah, yang membuat konsep itu siapa? Tuhankah atau siapa yang membuat konsep itu Tritunggal? Silakan. Nyerocos saja. Takut kebongkar aibnya, nyerocos saja dia. Kemiut itu kemiut. Istilah yang lain gitu loh, mengenal dia dalam istilah yang lain. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah Bang, semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Nggak yang nyambung, nggak nyambung. Konsepnya siapa yang bikin konsepnya? menjadi Tritunggal. Bang Laskar, konsepnya siapa yang bikin konsep Tritunggal? Ya konsep itu Tertullianus kalau sejarahnya. Ah. tuh Bang Sejuk Jiwa, tuh udah dijawab. Ya. Bang Bil. Coba Bang Bil jelaskan perbedaan antara raja-raja, dua raja-raja 8 ayat 26 dan 2 Tawarik 22 ayat 2. Ntar, ini kita Itu lagi. kesalahan loh. Ya kita balik ke sini dulu. Kalau Bang Billy mempersalahkan tentang hal keturunan dalam kitab Matius itu, Ya, ntar kita bahas. Bukan firman Tuhan. Lu lama sih. gimana dalam perjanjian lama itu? Ya. Ya silakan Bang apa tadi? Bang Sejuk Jiwa menunjukkan apa tadi tuh? Cintailah Tuhan Allahmu dengan Bukan segenap aku mau bilang hatimu, konsep dengan konsep yang segenap dibilang akal di apa tadi? budimu, dan segenap Apa tadi itu perhitunggan. semua di sini konsepnya itu kan. Ini juga udah aku baca Bang, ngerti, paham apa yang di konsepnya gitu. Tapi kita aja yang kurang rendah hati mengakui bahwa ya sebenarnya perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Tapi kita ngotot bahwa itu firman Tuhan. Kan gitu kan? Ya betul. Jedar. Karena gini Bang, benar logikanya gini, tidak ada kata gini berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada Bang. Itu logika. Woi, dalam perjanjian baru itu betul ada dalam bentuk sejarah, tulisan. Tetapi ada juga perkataan Yesus itu yang dikatakan firman Tuhan. Begitu. Tidak masalah. Tidak masalah. Kan Tuhan Yesus pernah berkata-kata, pernah mengajar, kasihilah musuhmu. Itu firman Tuhan, firman yang keluar dari mulutnya. Tapi kok firman yang keluar dari mulutnya baru ada setengah abad 50 tahun setelahnya. Kalau firman Tuhan Ya enggak masalah. Enggak masalah. dong. Dia kan Karena gini yang loh. mencatat Dia itu lupa. Tuhan yang Yang mencatat Tuhan itu yang error. nuzul, gini loh.
Yang Dia mencatat itu Tuhan yang human khusus error dari manusia. masalahnya. Dia berada di tengah-tengah manusia dan dia berfirman langsung kepada manusia. Iya, tapi kok catatannya baru ada setengah abad, jaraknya jauh loh. Bang harus pahami bahwa kedatangan mut gimana sih? Waktu Musa itu menerima pewahyuan itu nggak nunggu berapa abad setelahnya, enggak. Ya beda lah bang, beda. Beda. Musa Oh itu iya. ini kan dia Tuhan yang datang langsung ke dunia gitu. Iya. Beda. Beda Berarti lah, kalau nabi itu manusia biasa, kalau Yesus adalah Tuhan dan manusia. Loh kok kalau perkataan itu memang perkataan Yesus, kenapa nggak langsung ya? Kenapa setengah abad 50 tahun jaraknya? Itu kan dicatat kemudian oleh murid-muridnya. Makanya ada kesalahan, betul? Betul. Sekarang ini saya tanya kalian, kitab ya firman-firman yang disampaikan ke ke Musa itu kan dicatat juga. Kemudian di dalam bentuk manuskrip yang kemudian dicatat dan dibukukan menjadi Taurat. Kan gitu. Sama juga dengan Tuhan kami Yesus Kristus, dia datang kemudian menyampaikan Taurat itu. Kabar baik itu yang kemudian dicatat oleh murid-muridnya, kemudian Sinai turun langsung kemudian dibuat dalam Bible kepada Bani Israel langsung, tidak menunggu setengah Kami akui gitu loh. Jadi kalau memang konsep kalian harus sama seperti yang Musa terima gitu loh. Pak Ya Pendeta, ini kan menurut Pak Pendeta gimana nih Pak Tuhan Pendeta? sendiri yang Kalau kayak turun gini gimana? Pak Pendeta. Pak Pendeta, diam. Laskar, sudah. Enough. Ya, enough. Saya mau tanya Pak Pendeta. Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta gimana nih Pak? Ya, Tentang apa yang yang dikatakan? paling perlu sih bagi kami ya, ini aku percaya Alkitab loh Bang. Yang paling perlu itu rendah hati lah, diakui saja bahwa itu tulisan gitu. Aduh. Ya, kami udah akui Bapak Pendeta. Kami sama kau. Kami akui bahwa kalau kitab suci diakui kami itu ini, ini Bang. dari Kejadian Ini, Bang. sampai Wahyu itu ada sejarah-sejarah, ada firman Tuhan, ya toh? Ya. Itu nggak masalah. Sejarah-sejarah dari Adam dan Hawa, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu itu terdiri dari sejarah-sejarah, tulisan sejarah, dan kemudian ada juga firman-firman yang disefirmankan oleh Tuhan. Iya. Pengajaran-pengajaran ada. Saya sudah akui dari awal sebelum abang naik ke sini. Menurut Lah, Pak kita Pendeta kan gimana Pak? Kalau kayak gitu Pak? Kalau sudah diakui, ya mari kita jangan ngotot, kita belajar sama Siapa yang ngotot? Ada yang ngotot. Terus kalau ada kesalahan dalam penulisan, saya sudah bilang tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes saling melengkapi. Tadi Kalau Pak ada Pendeta, dia kan kalau misalnya ada yang itu. Dia ngotot sama loh Pak. Matius ataupun Dia ngotot sebaliknya loh, Pak. kan gitu. Dia tadi pernah Seperti dikasih tahu tadi, sama seperti yang sejarah-sejarah itu kan. Nah, Ya, kita itu Pak Pendeta berarti mengakui jimat nih, di bawah. bahwa memang ya sejarah yang paling tertua adalah sejarah yang di mana tadi itu yang Yang di tadi apa nih ya? yang kamu buka di Tawarik. Nah, ya kita harus mengakui yang di Tawarik itulah yang benar karena dia yang tertua gitu. Betul, kita akui itu, betul, nggak masalah. enggak ngakuin kamu tadi nggak mau terima kamu. Udah, saya akui teman saya tadi yang nggak mengakui karena beda jurus sudut persepsi. Kalau saya betul saya akui ada yang namanya manusia itu faktor human error. Namanya manusia tempat lupa. Bukan, tadi Billy kan mengajukan cerita sejarah tuh. Kamu menolak itu, nggak mau kamu. Katanya itu karangan-karangan. Sejarah apa yang saya tolak? Yang tadi Billy kasih tahu. Iya. Iya, bahwa sejarah cerita gospel tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dibuktikan secara sejarah karena Matius Kalau itu tangan. kalau itu kembali kepada autentifikasi penulis sejarah itu dan objektivitas daripada sang penulis. Lah tulisan kan kamu aja yang tadi kamu terima kok yang asal-asalan gitu. Gini, kitab suci aja kalian gak terima, apalagi
kalau sejarah juga kan gitu. Kami juga bisa Lah saja tidak kamu terima. mestinya kayak ngomong gitu. Tadi kamu aja nggak bisa. Oh, Pak Pendeta, Enggak, dia gini tadi loh. menolak itu loh. Masa sih Tapi ketika kalian kitab sucinya memakai salah, dia bilang sejarah apa? yang- Oh, itu human yang error. memakai Gitu loh Pak sejarah Pendeta. yang sama sekali apa namanya penulis-penulisnya itu yang tidak objektif, yang sangat membenci kekristenan. Kan nggak bisa kayak gitu. Orang kalau sejarah itu tari orang Dari yang mana netral. kamu tahu dia membenci kekristenan? Dari mana kamu tahu? Oh, udahlah, tahu dari segala penulisan-penulisannya Tahu yang dari memang tidak mana sesuai. kamu? Hah? Gini loh, kalau mau mencari sejarah, Itu sejarah yang nulis netral. orang Keresteng. Dia bukan orang Yang nulis orang Yahudi, dia Keresteng bukan itu. orang Islam, dia bukan orang Kristen, tetapi sejarah yang objektif lah. Dia orang yang netral begitu. Itu orang Keresteng yang jujur kayak Pak Pendeta gini nih, kayak Pak Pendeta. Orang jujur Bisa. itu. Kalau fakta-fakta yang terjadi di dalam Alkitab yang tadi Bang Billy sampaikan saya akui. Tetapi kalau ada sejarah yang mencatat tentang mendiskreditkan kitab kami atau Tuhan kami. Oke, sekarang bagaimana kita pakai Profesor Kristen Bart Ehrman. Tahu Bart Ehrman? Hah? Nah, gimana itu? Bart Ehrman itu Kristen. Dia menentang semua Injil. Kitab-kitab Paulus itu ditentang oleh dia. Bagaimana dengan itu? Dalam bukunya, buku sejarah yang ditulis Misquoted Jesus. Tuh. Misquoted Jesus bukunya. Penulisnya Kristen, Profesor Kristen yang jadi murtad. Tuh. Nah, kan dia udah murtad toh, makanya dia akan menulis yang bertentangan dengan Ya, dia murtad karena dia mempelajari. Dia murtad karena mempelajari sejarah bahwa catatan Yesus itu, catatan Injil itu tidak bisa bertanggung jawab secara sejarah. Dia udah murtad tuh kamu bawa-bawa. Ya pasti dia akan Kristen tadinya. Dia di Dia tidak dalam akan objektif. dia itu profesor Kristen. Dan agamanya sekarang masih Kristen dalam KTP-nya, kalau tanda pengenalnya dia Kristen. Kan dia udah murtad. Kemudian dia menulis Kamu itu. kamu tuh aneh banget deh Laskar, nggak mau nerima. Jadi dia deh. profesor loh. Begini aja bang. Malu tau nggak? Malu kamu tuh. Biblosmu aja salah kamu bisa terima kok. Gini bang. Gimana? Coba bang buka Lukas Itu bukan 9 salah. ayat 56. Lukas 9. Baca tuh Bang. Ayat 56. Lukas 9. Tapi ini di Alkitabnya Bang Laskar ya. Coba buka Lukas 9 ayat 56. Terus kitab kamu nggak ada? Ada. Aku mau ini aja contoh Kenapa beberapa kamu bilang kesalahan itu dalam kitabnya Bang Laskar? penulisan. Terus kamu katanya Kristen. Kitab kita Ya, kan gini, sama. Bang. Iya gini ini. Inilah Lukas 9 ayat Berarti 56. kamu ini udah benar-benar bukan orang Kristen. Udah, kamu Dengar ini. orang di luar Kristen. Dari Ini, kata-katamu Bang. aja tadi udah. Aku sama. Ya, silakan kitabku, Pak Pendeta, Bang. silakan Pak Sama Pendeta. kita. Silakan Pak Pendeta. Gini, gini. Saya Ini mute Lukas ya, saya 9 mute ya. 56. Ini Saya ya. mute kamu ya Lalu Laskar ya, mereka- diam ya, kasih Pak Pendeta bicara. Gini. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ayat 56 ya, Bang. Ini di terjemahan yang Indonesia mudah dibaca, mudah dimengerti. Beda, Bang. Sama-sama ayat 56. Sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya, lalu mereka berangkat ke desa lain. Nah, kenapa di sini hanya ditulis lalu mereka berangkat ke desa lain? Yang di atasnya ini enggak gitu loh. Jadi kita harus akui kesalahan ini gitu. Waduh, berat. Belum lagi ntar di itu di satu Yohanes ada 3 yang menjadi bawa kesaksian. Air, api dan apa itu? Air, api dan roh. Itu Air, jadi- api dan darah kayak Bi. Ya, itu jadi Bapa, Putra dan Roh itu juga nggak ada itu dalam teks aslinya. Wah, bagaimana itu Pak Pendeta? Pak Pendeta, suaranya hilang Pak Pendeta. Gak, coba Abang Pendeta Laskar Kem- jelaskan kenapa ini di sini beda. Nih, ayat 56 ini loh. Dan di sini beda ayat 56. Gitu. Abang, kau compare antara manual book Alkitab itu dengan kitab yang ada dalam HP. Mana yang dipercaya? HP bisa ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Apa yang sudah tertulis dalam manual book itu dia sudah. Oke. Lah, Ini, Biblos Bang. juga ditambah-tambahin, dikurang-kurangin Biblos kalian. Bang, Ngaco aja. kita buka dalam Gimana? aslinya ya, Bang. Dalam Kan aslinya banyak tuh versi kalau di baik- Google itu. Tiap tahun Ya, ini beda-beda dalam bukunya. aslinya. Bang, dalam aslinya klik ini, Bang. Bait Hamasya ini. Ya, kita klik. Dalam aslinya nih, ini di Google. Abang juga punya Google. Kita buka, dia di Lukas tadi, Bang ya. Lukas ini, Bang. Lukas, Matius, Markus, Lukas 9, ya. Lukas 9 ayat 56. Ini bahasa Yunaninya ya, Bang.
ayat 56. Oke, ini dia. Nih Bang. Ini bahasa Yunaninya aku nggak ngerti, tapi dalam bahasa Inggrisnya anak manusia ya datang bukan untuk ini membinasakan. Sementara di sini nggak ada Bang. Gitu. Nah loh, kok bisa hilang, bisa ada itu, bisa hilang, bisa timbul. Ya nggak tahu. Memang kita harus mengakui Bang sebagai Kristen. Kamu yang ngarang-ngarang, kamu yang cari-cari kesalahan. Itu udah benar yang manual book. Kamu buka-buka di HP kamu nambah-nambah kurang-kurangkan gimana sih? Aduh. Berarti Anda nggak mengakui anak manusia datang untuk Kristen gini ya. Berarti Anda nggak mengakui ini ya Bang. Itu kan kalau di internet ini, di Google ini kan kamu buka itu kan banyak versinya, banyak yang ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Ini di terjemahan baru Bang. Yang diterbitkan oleh LAI itu yang udah sekarang itu kitabmu itu coba itu LAI ini tahun ini, berapa Bang. terbitnya itu loh, yang manual book itu. INB ini LAI Bang. Oh kita lihat ya itu Bang. terbitan tahun berapa? Ini, yang ini. Tahun berapa terbitannya? Di mana tahunnya ini? 2019. Berarti kamu berapa? 2019 gimana? 2019. Kita mau cari yang mana? Nah, Ya, ini yang terbaru. Karena biblosnya Pak Pendeta tiap tahun berbeda-beda Pak Pendeta.